Lapor membuat laporannya itu kan ceritanya hanya singkat, ya. Kalau diketikkan itu paling nggak sampai 1 halaman, setengah halaman, hanya dilaporkan intinya, sehingga pihak penyidik kepolisian itu hanya menangkap cerita pendeknya. Tapi begitu diselidiki, disidik, ternyata ceritanya itu panjang, ya, sampai kepada dikirim ke kejaksaan, makanya ada P19 itu kan dipelajari kembali supaya disusun kembali pokok perkaranya yang disusun, baru kemudian jaksa penuntut umum mengetahui pasal apakah yang tepat untuk dakwaan. Jaksa penuntut umum itu tidak serta-merta menerima saja apa yang dilakukan oleh polisi. Dia lihat dulu pokok perkaranya seperti apa, kemudian dia cocokkan pasal apa yang bisa dipakai untuk dakwaan. Sebab kalau dia ikuti saja apa yang dikatakan polisi kan waktu di awal itu kan penyidikannya belum lengkap, ya, jadi nggak ada perubahan pasal itu, tidak ada, hanya disesuaikan dengan fakta perkara yang diperiksa. Itu intinya. Jadi bukan pasalnya yang jadi pokok permasalahan, tapi adalah perkaranya yang jadi pokok permasalahan. Jadi unsur pemerasan ini diganti. Ya. Tadinya awal ada pemerasan, tapi ketika dari dibaca dakwaannya tidak Bukan diganti, jadi ya, jadi begini ya, laporan itu kita sebagai masyarakat kan menyampaikan bahwa ada sesuatu yang kita anggap melanggar perbuatan tidak pidana. Pasalnya adalah seperti apa yang dikatakan tadi, misalnya pembahasan apa. Nah, di dalam pemeriksaan penyidik dengan memanggil para saksi itu kelihatan bahwa arahnya ini adalah sifatnya melalui media, pembahasan melalui media pasal 36 9 ayat 1 dan itu ya. 368, 369 itu satu bab itu dalam KUHP. Nah, karena saya akhirnya menguliahin yang senior lagi, tapi nggak pantas saya ya. Itu satu bab hanya menempatkan dengan beberapa saksi yang paling tepat itu di 369 ayat 1, bukan di 368 ayat 368, bukan pengancaman tadi. Jadi pemerasan sifatnya itu 368, pengancaman melalui tulisan itu 369. Nah, ternyata kan dalam perbuatan lebih banyak kan, lebih banyak memunculkan melalui media, melalui TikTok, itu yang lebih tepat dia di 369 saja. Itu KUHP. Tapi kan ini akhirnya tidak ada, mungkin JPU-nya akhirnya mendapatkan pencemaran nama. Nah, pihak dari sendirinya, dari pengacaranya mengatakan untuk pihak Dr. Reza Gladys meminta maaf itu permintaan maafnya dari kali 24 jam karena sebelumnya sudah mengatakan bahwa yang dilaporkan pemerasan gitu dan TPPU. Nah, maafan itu masih jauh, lebaran masih jauh sih ya. Maafan. Tapi yang pasti kami telah melaporkan tindak pidana ini dan penyidik telah menetapkan sebagai tersangka, JPU telah menyatakan P21 dan saat ini masuk ke pengadilan. Bukti kita ini pengadilan. Jadi nggak usah maaf, tidak ada cara maaf bagimu. Itu aja bagi kami. Berarti kan juga pemerasan TPPU-nya tidak ada, hanya ada pencemaran nama baik. Dari Reza Gladys sudah keluar sampai di tahap pengadilan. Saat ini semua masalah itu ada di tangan JPU. Jadi kami hanya sebagai penonton saat ini. Jadi kalaupun ada kesalahan silakan JPU yang melakukannya, bukan kami. Ya, tapi kan nggak sesuai harapan dari Gladys. Artinya awalnya kesalahan pemerasan tadi JPU tidak mengajukan itu, dia hanya balik semua. Tetap ada pemerasan 369 itu pemerasan. Dengan tulisan 369 KUHP itu pemerasan. Hanya tadi 368 oleh penyidik berdasarkan wewenang JPU. JPU punya hak untuk menyesuaikan pasal apa yang tepat di sini. Jadi bagi kami silakan, ini sekarang wilayah wewenang JPU untuk membuktikannya. Kami kan sudah diwakilkan JPU. Silakan JPU yang membuktikan. Pak, tadi Anda juga sempat bilang bahwa Reza Gladys beberapa kali mengubah PHP-nya lebih dari 2 kali, 4 kali. Gini ya, kalau itu yang jadi masalah,
berita acara pemeriksaan itu bersifat rahasia. Tidak siapapun boleh mendapatkannya. Itu ya, ingat ya. Apalagi tersangka, itu tidak bisa. Itu fatal. Nah, kalau yang bersifat rahasia itu, si yang diperiksa hanya membaca. Kemudian apakah ada koreksi atau tidak, kemudian diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki, tanda tangan. Nah, sudah selesai. Jadi bagaimana tadi pihak terdakwa bisa mendapatkan itu? Kita tidak sampai membahasnya begitu jauh. Tanya aja kepada kita, dari mana dapat tuh PHP perkara? Tanda tanya buat kita nih. Sampai sejauh begitu. Padahal itu bersifat rahasia. Kebocoran surat berita acara itu aja ada tindak pidananya. Apalagi mendapatkan jual ya itu mungkin ya kalau kita bilang itu tidak dibenarkan dalam proses hukum. Jadi mungkin gini, tadi kan agenda sidang itu kan baru pembahasan dakwaan. Artinya dakwaan itu sendiri pernyataan jaksa penuntut umum berkaitan tuduhan-tuduhan terhadap Nikita Mirzani atas tindakan yang dilakukannya, itu dakwaan. Nah, adapun di dalam setelah dilakukan penelitian ada pengembangan pasal, itu bukan kewenangan kami. Tugas kami hanya melaporkan ini ada tindak pidana. Setelah diproses di kepolisian, baru dilakukanlah sampai tahap P21. Setelah P21 itu kewenangannya beralih dari kepolisian, kewenangannya pindah ke kejaksaan. Setelah sekarang proses persidangan, jaksa sudah melakukan dakwaan. Dari dakwaan-dakwaan ini, artinya ini sudah masuk proses persidangan. Jaksa melakukan dakwaan ini atas dasar dari penyidikan kepolisian. Jadi itu ya. Jadi ini kan baru sebatas dakwaan. Artinya untuk tahap berikutnya, umpamanya ada perubahan-perubahan, itu kewenangan jaksa, bukan kewenangan kami. Kami hanya selaku pelapor. Mungkin itu. Ada lagi? Kalau kita mempertanyakan awalnya di dakwaan itu menyasar dokter, tapi kenapa harus kita yang akhirnya akan merasa menjadi korban? Jadi masalahnya begini, kita melaporkan kan semua ceritanya disampaikan. Cerita mulai dokter disampaikan, cerita tentang dokter juga disampaikan, cerita tentang Mahir sama NM juga disampaikan. Ya, kita sampaikan semua, makanya rekan saya juga selalu meminta supaya dokter sama O ini dimasukkan juga. Tapi ternyata mungkin belum waktunya dimasukkan. Tapi kalau sesuai dengan apa yang dikatakan kita tadi, itu ada benarnya. Tinggal kitanya mau membuka nggak masalah ini, bahwa ini dimulainya dari adanya dokter menyampaikan review yang pertama, adanya lagi usulan daripada O yang meminta supaya tutup mulut pertama, itu kan O yang mengatakan tutup mulut, ya, dia menyatakan pertama untuk menutup untuk akibat review tutup mulut NM. Nah, kalau ini dikembangkan semuanya mestinya masuk. Tapi memang dia komplain, dia nggak hanya dia sama Mahir saja yang masuk, itu betul. Sebaiknya nanti persidangan buka mulut aja supaya pelaku awal ini ikut juga gitu. Maka secara konteks hukum dalam dakwaan itu ada pasal 55 ayat 1 KUHP. Kenapa dimasuk ke dalam? Kami menilai ini ada peluang untuk membuka kasus ini seterang-terangnya. Kenapa? Kalau pasal 55 ayat 1 berarti ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya.